Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang titik berat. Apa itu titik berat? Titik berat merupakan posisi kesetimbangan suatu benda. Nah, materi titik berat ini merupakan materi terakhir pada bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, awalnya kita akan membahas tentang titik berat benda homogen. Rumus untuk titik berat benda homogen, X0 sama dengan A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 dan seterusnya dibagi A1 ditambah A2. Nah, ini tergantung berapa jumlah bendanya ya nak. Kalau 3 jumlah bendanya berarti kita sampai menambahkan A3 dikali X3. Nah, apa itu X bu? X itu merupakan sumbu bidang horizontal, sedangkan A merupakan luas benda. Nah, kalau untuk mencari Y-nya, tinggal ganti saja X-nya menjadi Y, di mana Y merupakan sumbu bidang vertikal. Nah, apa saja benda homogen tersebut? Benda homogen itu adalah benda yang dua dimensi ya nak, seperti persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, ditambah juga tabung berongga ataupun kerucut berongga. Nah, kenapa di sini disebut berongga? Karena kalau tabungnya pejal atau isinya full, itu kita tidak memakai lagi rumus luas, tetapi kita memakai rumus volume. Nah, di sini letak titik berat ini maksudnya kita memerlukan rumus untuk mencari titik berat pada sumbu Y. Misalnya, pada segitiga itu, Y-nya sama dengan sepertiga T. Sepertiga dikali tinggi segitiga. Ya. Nah, kenapa Y saja Bu yang dicari di sini? X-nya kenapa tidak? Karena X itu biasanya merupakan setengah dari panjang sisi benda tersebut. Nanti kita bahas di contoh soalnya nak. Nah, yang A itu merupakan luas benda. Jadi diingat untuk luas benda beberapa benda yang homogen tersebut. Nah, selanjutnya titik berat benda pejal. Tadi Ibu sudah membahas kalau benda pejal kita memakai rumus volume, bukan rumus luas. Ya. Jadi yang A1 kali X1 tadi kita ganti A-nya menjadi V. Seperti itu. Itu aja sih yang beda. Nah, di mana V itu merupakan volume ya nak. Di sini titik berat benda pejal ini yang kita bahas hanya tabung, kerucut, dan setengah bola. Di mana kita masih memakai rumus untuk mencari nilai Y dan nilai V-nya ya nak. Seperti terlampir pada gambar. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Apakah koordinat titik berat bidang homogen tersebut? Nah, di sini bidang homogennya ada dua, yakni ada persegi dan ada kerucut. Sebelum kita memasukkan rumus, kita harus pilih dulu yang mana bidang pertama dan yang mana bidang kedua. Di sini bisa kalian lihat ya, Ibu pilih yang di bawahnya itu bidang pertama dan yang di atasnya bidang kedua. Oke, jadi bidang pertamanya persegi, bidang keduanya kerucut. Nah, untuk mencari titik berat, kita tadi kan memerlukan X, nilai Y, dan juga nilai A. Ya nak? Jadi di sini kita bikin diketahuinya dulu. X1 dulu yang kita cari ya nak. Nah, kita tengok di sini. Sumbu X, ini sumbu X. Di mana untuk bidang pertama, panjang sumbu X-nya ada 8. Nah, tadi Ibu bilang kalau sumbu X itu kan harus setengah dari panjang yang sebenarnya. Ya udah, berarti di sini kita bikin setengah dikali 8. Saya coretkan, dapatnya 4 cm. Selanjutnya X2. Oke. X2-nya sama juga, 8 juga karena nih. Berarti sama nilainya, setengah dikali 8. Oke. Lalu kita cari Y1. Nah, di sini Y1 untuk persegi ataupun persegi panjang itu masih setengah dari panjang sisinya.
Seperti ini. Ini kan sisi Y-nya 8 nih untuk persegi. Berarti setengah dari 8. Itulah dia nilainya. Oke. Nah, namun untuk kerucut, Y-nya beda, nak. Kerucut. Apa nih? Segitiga. Nah, untuk segitiga, Y-nya beda. Y yang dipakai rumusnya tadi kan ingat ya, ada sepertiga kali T. Sepertiga kali tinggi segitiganya. Yang di sini tinggi segitiga ini ya, nak. Dari 8 sampai ke 14. Berarti selisihnya berapa tuh? 8 ke 14, 6 ya. Nah, ini bisa coret. Oke. Sama dengan 2. Nah, apakah Y-nya cuma 2? Tidak, karena ini kan berada di atas. Otomatis di bawahnya ada nilai 8. Berarti kita tambahin. 8 tambah 2 sama dengan 10. Berarti Y2-nya 10 ya, nak. Oke, selanjutnya kita cari A1. A1 itu persegi. Persegi ini rumusnya sisi kali sisi ya, nak. Kalau untuk nyari luas, sisinya ada 8 sama 8. Berarti 8 kali 8 sama dengan 64 cm. Oke. Nah, ini untuk A2, ini segitiga, nak. Ingat, segitiga itu berarti rumusnya setengah kali A kali T, alas kali tinggi. Alasnya di sini, tengok. Di sini alasnya 8 ya. Tingginya ini tadi 14 kurang 8, 6. Berarti setengah kali 8 kali 6. Coret. 4 kali 6, 24 cm. Oke. Ini diketahuinya ya. Sekarang yang ditanya. Ditanya apa? Ditanya koordinat. Berarti koordinat tuh ada X, Y. Berapa sumbu X-nya, berapa sumbu Y-nya. Oke. Tinggal kita masukkan rumus. Nah, kita masukkan rumus ya. Nah, di sini kita masukkan rumus. Kita cari X-nya dulu ya. X0 sama dengan A1 kali X1 tambah A2 kali X2 per A1 tambah A2. Nah, masukkan saja. A1 64 dikali X1 4 ditambah A2 24 dikali X2-nya juga 4 per 64 tambah 24. Oke, sip. Oke, hasilnya 256 ditambah 24 kali 4 itu 96 ya, dibagi 64 tambah 24 itu 88. Nah, 256 tambah 96 352 dibagi 88. Oke, hasilnya 4. Nah, sekarang masukkan Y0-nya lagi. A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 bagi A1 tambah A2. Sebenarnya gampang, nak. Tapi harus teliti nih. Karena banyak angkanya. Nih A1-nya 64, Y1-nya 4 ditambah A2-nya 24, Y2-nya 10 per 64 tambah 24. Oke. Nah, kita tambahin 64 kali 4 tadi 256 ya, nak. 256 ya, nak. Tambah 240 per 88. Oke. Sini hasilnya 496 dibagi 88. Nah, hasilnya itu 5,6. Jadi, kesimpulannya koordinat titik beratnya nah, X-nya tadi 4, 5,6 ya, X, Y berarti 4 sama 5,6. Itulah dia hasilnya. Oke, ini Ibu zoom.
Ibu zoom pula. Ibu lihat kan secara detail ya nak, apa yang sudah kita kerjakan tadi. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan langsung di forum diskusi pada Classroom. Oke, ini soal yang kedua, contoh soal yang kedua, di mana di sini kita mencari titik berat benda yang pejal ya nak. Di mana benda yang pejal ini di sini ada tabung dan kerucut. Oke. Nah, kita lanjut langsung saja kita cari diketahui. Nah, kalau untuk benda pejal kita perlu volume kan sama X dan Y-nya juga. Jadi kita cari X1-nya dulu. Nah, pilih dulu yang mana bidang pertama dan mana bidang kedua. Ibu pilih yang di bawah bidang pertama, yang di atas bidang kedua. Oke. Nah, X1 kita lihat ini ya, sumbu X-nya yang horizontal. Ini ada 6. Berarti tadi kalau X itu kan selalu setengah kan dari panjang sisinya. Berarti 3 cm. X2 juga 6. Sama ya, berarti setengah kali 6. 3 cm. Oke. Lalu lanjut ke Y1. Nah, Y1 untuk tabung. Y1 untuk tabung ada setengah T ya nak. Setengah kali tinggi. Setengah dikali tingginya 10. Coret saja jadi 5. Oke, terus Y2. Y2 ini dia 1/4 T nak. 1/4 dikali 12 ya tingginya. Ini 12 kali 12 3. Nah, jangan lupa 3 ini kerucutnya doang. Sedangkan kerucut itu di atas. Di bawahnya ada tabung. Otomatis kita tambahin tinggi tabungnya. 10 ditambah 3 jadinya 13. Oke. Selanjutnya kita cari volume. Volume untuk tabung. Volume untuk tabung rumusnya Pi kali R kuadrat dikali T. Pi-nya nggak usah kita masukkan nilainya ya nak. Tulis Pi aja. Dimana R-nya di sini diameternya 6, berarti R-nya 3. Ya. Nih Ibu tulis deh. Diameternya 6. Berarti R kan setengah dari 6 ya. R besar ya. Kita pakai R yang besar biar kompak. Oke, 3 cm. Jadi di sini 3 kuadrat dikali T-nya 10. Berarti 3 kali 3 9 kali 10 90. 90 pi. V2 itu rumusnya 1/3 pi R kuadrat T. Oke. Masukkan saja, pi-nya tetap, R-nya juga tetap, T-nya 12. Ini 12. Jadi kita masukkan, ini bisa coret jadi 4. 3 kali 3 9 kali 4 36 pi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rumusnya. Nah, ditanya masih sama ya nak. X, Y. Nah, kita jawab. Kita cari dulu X0. Tinggal masukkan saja. A1 A pula. Salah. V1 kali X1 tambah V2 kali X2 per V1 tambah V2. Oke. Masukkanlah. V1-nya 90. Pi-nya jangan lupa. X1-nya 3. Tambah V2-nya 36. Pi kali 3 juga. Per 90. Pi tambah 36 pi. Pi-nya jangan tinggal. Oke, 9 kali 3 27. Tambah 0-nya 1. 270. 36 kali 3 108. 108 pi ya. Per 90 tambah 36 itu
126pi. Oke, tinggal kita tambahkan saja. Ini tambah ini dapatnya 378pi per 126pi. Nah, pi-nya bisa coret. Nah, dapatnya 3. Oke, selanjutnya Y-nya lagi ya, nak. Y 0 sama dengan, nih, di sini saja kita cari Y-nya. Y0 sama dengan V1 kali Y1 ditambah V2 kali Y2 per V1 tambah V2. Nah, masukkanlah. V1-nya tadi 90pi. Dikali Y1-nya 5. Tambah 36pi dikali 13. Per 90pi tambah 36pi. Jangan sampai tinggal pi-nya. 9 kali 5, 45 tambah 01. Tambah 36 kali 13, 468. Per 126pi. Oke, kita tambahin. Itu hasilnya 918 per 126pi. Ini bisa coret. Nah, nanti hasilnya dapatnya 7,3. Nah, jadi koordinat titik beratnya 3,7,3. Oke, selesai. Ini Ibu kasih versi fullnya ya. Nah, jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung di forum diskusi di Classroom. Oke, sekian pembahasan materi titik berat pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Ibu. Ya, nak. Like, share, komen, subscribe. Jangan sampai lupa. Supaya Ibu selalu semangat untuk memberikan video pembelajaran untuk kalian sebisa mungkin. Dan maaf apabila pada video pembelajaran Ibu masih banyak keterbatasan. Semoga kalian bisa memahami segala materi yang Ibu sampaikan walaupun kita tidak langsung bertatap muka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.